2018 TRD Sportivo. Ini buat kalian yang nyari LSUV ya, LSUV yang bentuknya mirip MPV sebenarnya, tapi karena mungkin dikasih body cladding sama ditinggiin udah jadi SUV. Pertama kita bahas desainnya dulu aja ya. Kalau dari depan udah banyak ya di pasaran di sini. Karena ini pakai tanduk depan, jadi ya nggak terlalu kelihatan ininya grillnya. Cuma grillnya di sini warnanya kayak gunmetal gitu ya. Jadi kayak chrome black gitu. Terus lampunya udah full LED di sini bagusnya, kecuali lampu sen ya. Lampu high beam sama low beamnya udah LED. Terus ada fog lamp, dapat fog lamp. Terus karena ini TRD di sini sebenarnya ada body kit tambahannya gitu. Cuma karena ada tanduknya lagi, sekali lagi nggak terlalu kelihatan. Dari depannya yang mirip-mirip sama Terios ya you don't say gitu, tapi maksudnya ya lumayan muscular lah dari depan. Kita ke samping, di sini ada velgnya nih yang bisa dibilang salah satu yang terbesar ya di kelasnya, 17 inci dengan motif begini. Habis itu udah dual tone juga, desainnya lumayan lah, nggak jelek-jelek banget. Sini ada emblemnya dual VVT-i dengan mesin-mesin Toyota lain sama. Ini aslinya warna, sewarna body bukan chrome, tapi udah ada lampu sennya di sini. Terus kita kesini ada side body molding, ada semacam body cladding something gitu. Terus di sini bagusnya ada keyless di sini. Jadi kalau mau masuk dan mau keluar nggak usah keluarin kunci. Terus kita ke belakang, remnya belakang masih tromol, tapi nggak masalah, di kelas ini juga pada masih tromol semua sih. Terus di sini nggak ada, oh iya, sini ada chrome strip gitu ya dari belakang, depan sampai belakang. Lumayan lah bikin kesan elegan dikit. Terus ini aksesoris ya, aksesoris. Kita ke belakang aja. Sekarang di belakang di sini bagusnya ada shark fin antena. Terus di sini ada high mount stop lamp, udah LED, ada defogger bagusnya, sama ada wiper untuk di sini. Terus lampunya lagi-lagi ini LED ya untuk lampu senja dan lampu rem. Tapi selain itu ini masih bohlam biasa. Terus sini ada emblem Rush sama TRD Sportivo yang sekarang udah pamit ya. Sekarang digantikan dengan GR. Tapi ya udah, padahal sama aja itu. Sini ada semacam body kit lagi dengan ada merah-merahnya, ada emblem TRD-nya juga sini. Ini tambahan ini sama chrome-nya juga tambahan di depan sama di belakang sama depan di lampu-lampunya. Sama satu lagi nih, saya lupa nih. Ini ada roof rail di sini. Jadi kalian kalau mau nambah kayak roof rack gitu, jadi bisa lebih gampang ya, nggak perlu nambah-nambah lagi. Paling dari eksteriornya itu aja ya. Mending kita masuk ke dalam biar kita lihat yang spesialnya di dalamnya apa tuh. Ya, sekarang kita coba masuk ke dalam si Rush ini ya. Nah, pertama yang kita lihat desainnya. Sebenarnya desain interiornya not bad, dan ini juga didukung dengan adanya material soft touch ya di sini. Sini sampai di kanan juga ada nih. Sama ini tulisan Rush-nya ini juga lumayan nih, bikin kesan lebih mewah ya. Terus di sini fitur-fitur yang perlu diperhatikan di sini itu yang lumayan unggul lah di kelas ini, yaitu ada speakernya. Speakernya ini 8 speaker, ada 2 tweeter, 2 di pintu depan, 2 di pintu belakang, dan 2 di baris ketiga. Jadi lengkap tuh, semua baris ke bagian speaker, tidak ada yang terlupakan. Lanjut kita ke safety-nya dulu deh. Soalnya ini yang paling penting ya, safety-nya 6 airbag dengan ditambah ESC, traction control, dan yang saya suka di sini ada seatbelt passenger-nya tuh remindernya full, ke-7-7-nya ada remindernya. Ini kayaknya nggak ada lagi deh mobil-mobil di bawah 1M kali ya, nggak ada ya. Mungkin kalau ada yang tahu yang mobil di bawah 1M yang ada kayak gini bisa di komen di bawah. Terus selain itu, ini kita nyalain aja mesinnya biar
adem. Nah, terus di sini ada glove box. Glove boxnya ya not bad lah ya, bisa naruh-naruh barang. Di tengah di sini ada head unit. Head unitnya ini kayaknya Android based ya, sama dengan Toyota lainnya. Fiturnya lumayan, ada radio, USB, CD, Bluetooth, aux, lengkap lah untuk fitur-fiturnya. Terus AC-nya juga ini digital. Cuma ini kayaknya bukan climate control, soalnya di sini suhu paling tingginya 28 nih. Jadi nggak ada heaternya ya, dan nggak ada pengatur sumburan anginnya juga ya. Jadi nggak selengkap XL7 sayangnya. Terus tapi masih lebih advance lah dibanding si Xpander Cross. Di bawah di sini ada power outlet. Terus di sini ada tempat penyimpanan. Ya di sini bisa naruh permen. Ini yang transmisi manual, jadi 5 percepatan aja, tambah 1 mundur. Sini ada cup holder 1. Ada armrest yang ada bisa jadi tempat nyimpan-nyimpan. Dan lumayan ergonomis ini. Nggak terlalu rendah juga. Handbrake masih ini mechanical, normal. Terus kulitnya ini setirnya udah kulit. Nah, setirnya udah kulit, tapi sayangnya ini baru 3 tahun, ini udah mulai kelupas ini sayangnya. Terus di sini ada steering switch-nya di sini untuk audio doang, sama telepon di sini yang sebelah kanan. Sini ada lagi yang spesial. Spesialnya tuh lampunya auto. Bahkan Innova aja nggak semua tipe ya dapat auto. Itu udah dapet. Terus ini juga wiper belakang bisa intermittent loh. Sekali lagi Innova nggak dapet. Malah nggak ada yang dapet untuk wiper intermittent belakang. Tapi untuk setirnya dia ini cuma tilt doang, nggak ada teleskopik, dan tiltnya nggak jauh-jauh banget sih. Tapi nggak masalah lah. Sama untuk joknya juga ini udah ada head adjuster, recline sama sliding biasa. Di sini dapat grab handle nih, tumben-tumbennya. Toyota ngasih grab handle di driver. Di kanan ada tombol start stop engine sama untuk si ESC-nya. Sama ini setirnya udah power retractable. Yang auto cuma sisi driver aja ya isinya, jadi ya nggak spesial banget. Di kanan ada, di bawah tombol-tombol tadi ada itu lagi, storage buat mungkin naruh koin lah gitu ya. Terus apalagi di sini ya, di bawah ada storage di sini buat, ada 2 cup holder lumayan, walaupun mode-nya cuma yang 500 mili, tapi ya 500 tambah 500 1000 juga. Untuk bahan pintunya ada di sini, ada fabriknya. Terus ada ya kulitnya dikit warna putih, cuma karena warna putih ya jadi cepet kotor di sini sayangnya. Jadi kalau beli second harus di salon dulu kalau kayak gini. Mungkin dari depan itu aja ya. Oh ya, sama yang di atas lupa. Yang alasan juga bagusnya ini nih. Di kanan kiri sun visor-nya sudah dapat lampu keduanya, dan lampunya 2 gitu, nggak pelit-pelit banget. Untuk perbandingan CR-V aja sampai tahun ini nggak ada yang dapat vanity mirror dengan lampu. Terus di sini ada day night view untuk spion tengah, ada lampu baca, dan ada sunglasses holder. Lengkap di sini sebenarnya untuk fitur-fitur yang menunjang kenyamanan ya. Mungkin itu aja di depan, mending kita pindah aja ke belakang. Oke, kita ada di kursi belakangnya. Pertama-tama di sini, ini depan ini posisi mengemudi saya ya. Sebenarnya cukup nyaman. Legroom masih ada, headroom juga masih ada, not bad. Cuma nggak tahu, ini agak dingklik ya, dia lantainya agak tinggi dan kursinya agak rendah, jadi mungkin kalau mau agak kakinya masanya nggak bisa masuk lagi gitu. Dia di bawahnya agak space untuk kakinya tuh rendah, jadi nggak bisa lebih selonjoran lagi. Tapi mungkin buat anak-anak nggak masalah di sini. Terus untuk fitur-fitur kenyamanan yang bisa
apresiasi di sini banyak cup holder ya. Di sini ada satu, walaupun ini nggak muat, ini cuma buat kecil doang. Terus di pintu ada dua, masing-masing pintu, satu di atas dan satu di bawah. Jadi di tengah aja di sini sudah ada 5 cup holder, itu bagus sekali gitu. Terus untuk door trimnya juga sama, di depan ada fabric sama ada kulitnya juga. Perlu diingat ini joknya tidak asli ya. Ini cover, aslinya itu fabric biasa. Oh ya, satu lagi ini ada double blower, tapi double blowernya cuma 3 ya kisi-kisinya. Padahal mobil lain ada yang ngasih 4 gitu. Sama sini ada power outlet lagi, jadi nggak perlu rebutan dengan penumpang di depan. Sama, oh ya, ini buat sliding, masih bisa sliding ya. Nah, ini lebih lega lagi. Cuma lagi-lagi ruang kakinya masih belum bisa masuk lagi ke dalam karena ya kursinya yang rendah itu. Jadi ya nggak bisa selonjoran banget. Mending kita ke belakang aja ya. Karena ini toh 7-seater. Masuknya gampang, nggak gampang-gampang banget sih, tapi maksudnya ya lumayan memudahkan dengan ada one touch tumble ini. Nah, ini tadi itu di posisi paling mundur ya. Posisi paling mundur ya, sempit sih ini. Sempit, headroom nggak ada. Terus ini juga kaki ya mentok. Paling kalau mau sih dimajuin dulu ya untuk penumpang depannya. Tapi di sini yang bagusnya ada power outlet lagi di sini. Jadi benar-benar semua baris dapat power outlet. Seperti saya bilang tadi juga ada speaker di sini. Jadi untuk sistem audio juga tetap terbantu ya kualitasnya sampai belakang sini. Terus ada cup holder lagi di kiri sama di kanan. Jadi ada 2 dan ada ya penyimpanan buat HP kali ya di sini, di pinggir-pinggir ini. Sama airbagnya juga masih tembus sampai belakang. Jadi bagian belakang pun tetap dapat airbag, tetap aman. Oh ya, untuk keamanan ininya juga lengkap ya. Headrest semuanya dapat ke 7-7-nya. Seatbelt 3 titik juga dapat ke 7-7-nya. Jadi untuk safety benar-benar top lah untuk si Rush ini. Banding itu ya lawan-lawannya. Mending abis ini kita lihat bagasinya karena saya lupa lagi tadi. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Ini bukannya udah elektrik ya, mewah banget ini pakai elektrik, nggak kalah sama Innova. Nah, oke, ini bagasinya agak loyo. Sebenarnya space-nya not bad, ya mobil 3 baris yang nggak bisa luas-luas banget. Cuma yang jeleknya tuh karena ini mirip apa sih ini, body on frame atau setengah gitu. Jadi di bawahnya ini nggak ada tempat lagi nih sayangnya. Jadi ya udah bagasinya udah segini aja. Kalau misalnya XL7 kan masih dapat ruang penyimpanannya di bawah ya. Ini sayangnya nggak ada. Udah lantai-lantai. Cuma di sini ada yang bikin mewah, di situ ada lampu. Cuma nggak ada hook, nggak ada apapun yang bikin lebih fungsional ya. Jadi kayak ya udah gini aja. Dan bisa dilihat ini kapasitasnya, ini ada toolbox. Masih ada ya sisa barang lagi. Paling ini dua koper masih muat lah, 2 koper sedang. Ya itu aja paling. Oh ya, sama ada kamera parkir. Udah, sama sensor parkir. Yang harusnya ya standar di mobil sekarang ya. Sensor sama kamera ini. Paling itu aja sih untuk interior dan eksteriornya. Mending kita sekarang coba bawa jalan aja. Oke, sekarang kita coba bawa si Toyota Rush ini. Pertama yang dirasakan adalah setirnya. Setirnya masih
tergolong so-so ya, nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan banget. Tapi ini lumayan lah, nggak sejelek feel rasanya si Expander. Ini masih ada feel-nya, masih bisa ngeraba-raba kita kalau mau belok itu masih segini, habis itu mobilnya masih menunjuk ke arah itu. Masih lumayan lah, not bad. Terus yang terasa selanjutnya adalah posisi mengemudinya. Ini udah posisi paling rendah saya, dan saya tingginya 175-ish, sekitar segitu. Dan ini saya merasa masih ketinggian. Walaupun itu ketinggian juga ada sisi positifnya ya. Jadi ke depan itu sampai bonetnya pun kap mesinnya juga kelihatan. Cuma ini kurang ergonomis ya, sama kayak Avanza kemarin kita review itu, ini kurang suportif. Headrestnya ini masih kependekan buat saya ini, padahal ini posisinya udah paling tinggi nih. Terus setirnya juga masih terlalu rendah. Habis itu saya kayak rasa terlalu maju untuk pedal-pedalnya. Ini kurang well thought out lah menurut saya. Sama di bawah nggak ada sandaran kaki untuk di sini. Nggak tahu ya kalau transmisi otomatis ada atau enggak. Cuma di Innova lama aja dapat gitu untuk transmisi manualnya sebuah footrest gitu. Sayang aja nggak ada di sini. Untuk mesinnya deh. Sebenarnya mesinnya itu tenaganya so-so ya, 100-an HP. Dipadukan dengan 5 speed manual atau 4 speed automatic. Tapi ini sayangnya tarikannya nggak sekuat itu ya. Saya ngerasa, saya udah coba yang R3 yang sama mesinnya dengan XL7, dan itu tarikannya lumayan kerasa gitu. Kencengnya itu, ngejambaknya itu lumayan kerasa gitu. Ini saya nggak kerasa seperti itu sih. Tapi ini penggerak belakang ya, jadi mungkin loss of powernya lebih banyak. Tapi itu bisa membuatnya lebih lincah lah di jalanan tanjakan ya, karena rear wheel drive dia kan ngedorong daripada ngenarik. Walaupun itu sebenarnya kurang relevan juga di saat-saat waktu-waktu modern saat ini, karena front wheel drive juga udah mulai canggih ya, nggak sekuno dulu. Untuk konsumsinya not bad. Saya dari tadi keliling-keliling sekitar kampus aja ini dapat sekitar masih belasan lah, masih 14. Ya 14 di dalam sini masih itu, walaupun tadi saya pakai eco driving ya, jadi itu juga ngebantu naikin si itunya konsumsinya. Terus balik ke pedalnya ini rasanya aneh. Itu sih rasanya aneh. Kalau dari kiri dulu, koplingnya enak, ringan, cuma agak perlu ngeraba sih ini. Kalau mau setengah kopling itu dia nggak terlalu kerasa, kayak delepnya itu kurang kerasa sih. Terus untuk remnya juga menurut saya aneh, jadi nggak ada baru gitu. Gasnya juga sama. Jadi kayak di awal narik, tapi di selanjutnya nggak ada. Menurut saya gasnya terlalu sensitif ya, ini nggak enak banget. Jadi untuk berkendara halus di dalam kota itu agak susah ini. Tapi transmisinya enak. Jadi ini pro-nya itu pendek dari perpindahan giginya itu. Walaupun pas di dalam gigi in gear dia masih agak oglek-oglek dikit ya. Tapi ya nggak masalah lah, not a big deal. Selanjutnya yang kerasa itu suspensinya. Suspensinya sayangnya tidak seenak rivalnya. Rivalnya saya pernah nyoba di BRV lama ya. BRV lama XL7 mungkin mirip-mirip dengan R3 ya, Expander Cross. Dan ini menurut saya agak, satu dia kayak kapal, kayak goyang-goyang gitu. Satu lagi dia keras. Jadi saya juga bingung ini kenapa bisa satu kapal, satu keras di dalam suspensi yang sama gitu. Itu Toyota ajaib sekali bikin suspensi ini. Jadi ini lewat posisi tidur ya, kayak gimana ya, bener-bener gak nyaman lah. Kalau misalnya dibandingin kayak R3 deh, saya bandingin R3 jauh lebih nyaman R3. Kalau sama Expander itu untuk suspensi belakangnya jauh lebih enak dibanding R3 dan ini.
Walaupun untuk suspensi depannya Expander Cross itu mirip-mirip sama ini, agak keras-keras, aneh gimana gitu. Terus saya tadi di awal lupa bilang, itu baris belakang untuk bagasinya bisa dibagi 50-50 untuk baris ketiganya. Jadi kalau misalnya butuh ruang lebih masih bisa dilipat kursinya, cuma sayangnya memang tidak flat folding kayak Expander Cross atau XL7 ya. Walaupun itu bisa dimaafkan. Mumpung di depan ada trek lurus ya, mungkin kita bisa lihat tarikannya. Ini di gigi 2. Ya lumayan lama dari 20 ke 60 nya, tapi nggak seburuk itu kok, masih cukup lah untuk penggunaan sehari-hari. Terus yang lumayan bagus di mobil ini adalah perdalaman kabinnya ya, untuk dari kanan kiri depan belakang lumayan bagus lah untuk dari luar. Cuma sayangnya dari mesin lumayan masuk ini, dan karena suara mesinnya nggak bagus-bagus amat, itu mengganggu. Ini lumayan mengganggu. Padahal kayak ini RPM-nya baru sekitar 2000 gitu. Apalagi di sampai 6000 gitu, berisik banget. Kurang sih. Sama visibilitas mobil ini cukup baik. Kaca belakangnya lumayan gede, walaupun pilar D-nya lumayan tebel ya, tapi nggak terlalu masalah. Kaca spionnya gede, kanan kiri luas pandangannya. Pilar A-nya juga cukup kecil, tidak terlalu mengganggu, dan pandangan ke depannya luas, apalagi dibantu dengan posisi mengemudinya yang tinggi itu. Enak sih ini untuk visibilitasnya. Sama satu lagi, ini ground clearance-nya cukup tinggi ya, di atas 200 mm. Untuk angka pastinya akan ditampilkan di layar Anda, dan itu pastinya membuat Anda lebih percaya diri lah kalau lewat jalan jelek. Mungkin kalau Anda tinggal di sekitar Sumatera atau Kalimantan, mungkin saya bukan menjelek-jelekan Sumatera ya, ini saya juga sering ke Sumatera, jadi saya tahu medannya itu bagaimana. Jadi ya lebih cocok lah untuk di sana. Tapi untuk di perkotaan aja, misalnya di area Jakarta, ya nggak terlalu terbantu lah. Kecuali Anda mau lewat banjir mungkin ya. Sekarang kita ke audionya ya. Audionya tadi udah kami coba dengan input USB, dan hasilnya surprisingly lumayan bagus. Saya agak kaget juga ya, sebuah Toyota bisa lumayan bagus itunya. Tapi lumayan, mungkin dibantu juga dengan lampa speakernya, dan mungkin si head unitnya juga nggak jelek-jelek banget internalnya. Jadi mungkin dibandingin Expander Rockford Fosgate ya jauh lah ya. Ini masih standar. Tapi untuk menghibur sama perjalanan Anda ini udah more than enough sih. Apalagi tadi seperti di awal tadi, fitur-fiturnya lumayan lengkap ya. Jadi ya bagus lah ini. Terus ada satu lagi yang lucu untuk kayaknya kebanyakan Toyota ya. Jadi kalau lagi jalan, VSC-nya nggak bisa mati. Cuma bisa matiin traction control-nya aja. Kalau mau matiin VSC itu benar-benar harus dari berhenti dulu baru matiin. Saya nggak ngerti kenapa ya, walaupun sebenarnya bagus sih ada step ini, traction control dulu baru VSC. Jadi misalnya kalau Anda stuck di salju atau lumpur lah yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalian bisa pakai traction controlnya mati dulu, jadi bisa traksinya lumayan narik dulu tanpa harus mematikan si VSC-nya gitu sih. Jadi enak sih ada 2 step itu. Oh ya, sama satu lagi di meter clusternya MID-nya cukup lengkap, kayak ada real time fuel consumption, ada range, ada average, ada suhu. Saya ini belum Optitron ya, padahal ini saya yakin udah siap untuk Optitron karena di situ ada logo buat nyalain lampunya. Kalau Optitron dia nyalain lampunya ada logo sendiri. Padahal itu udah siap, tapi entah kenapa di Indonesia tidak dinyalakan ya. Oke, sekarang kita coba radius putar si Rush ini ya. Sebenarnya nggak gede-gede banget. Ini saya nggak ambil ancang-ancang ya, dan langsung mentokin, dan masih bisa sekali putar. Jadi ya standar lah untuk kelas ini.
nggak segede Innova, tapi tidak sekecil si Avanza juga. Not bad lah. Sekarang kita ke kesimpulan mengenai Toyota Rush ini. Mobilnya penuh fitur. Saya akui itu fiturnya sangat lengkap, terutama safety-nya, karena saya cukup concern dengan safety sebuah mobil ini. Patut diacungi jempol ya, 6 airbag, stability control, lengkap lah pokoknya. Sama emergency stop signal. Cuma sayangnya bagian terpenting mobil ini yaitu mechanical-nya, suspensi, steering, gas, rem. Sayangnya itu tidak sebaik lawan-lawannya. Jadi saya agak bimbang ya kalau untuk Toyota Rush ini. Fiturnya lengkap, safety-nya lengkap, sangat lengkap safety-nya. Tapi sayangnya untuk sebagai mobil ini kurang enak. Jadi kalau Anda mementingkan fitur atau safety gitu, boleh pilih ini. Cuma kalau Anda concern juga tentang feel to drive-nya, feel mobil itu saat dikendarain, saya sarankan untuk mencoba lawan-lawannya kayak XL7 atau BRV. BRV saya agak kurang itu karena build quality-nya agak build quality Honda begitulah ya, bisa kita ketahui sekarang ini begitu. Atau paling Expander Cross, cuma Expander Cross itu agak overpriced ya. Jadi ya begitu, kalau paling XL7 lah yang masih agak worth it. In the end ya, mobil ini tetap safety-nya paling lengkap di kelasnya. Kita tunggu aja, mungkin di generasi barunya mungkin bisa lebih baik lagi. Jadi begitu saja untuk review Toyota Rush kali ini. Terima kasih banyak telah menonton hingga akhir ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga atau share video ini jika menurut Anda ini berguna. Jangan lupa follow juga sosial media kami di Instagram ataupun TikTok di @overdriven.id. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.